adab-adab dalam menuntut ilmu dan adab guru. Guru juga punya adab. Jadi kon mandum murid atau murid yang nak adab tapi guru benar adab sih. Ya, jadi kita belajar adab. Adab ini adalah ilmu paling tinggi. Lebih baik orang yang punya adab ilmunya sedikit daripada ilmunya banyak tapi adabnya hana. Karena Rasulullah saja Nabi itu beliau tidak pintar tapi cerdas. Orang pintar sama cerdas beda. Orang pintar yang sama lagi orang tanya 4 lambaru dengku, lambaru tepat je. Dengkunya lagi biasa je, menyekan tepat ke tepat. Yang orang pintar. Tapi kalau orang cerdas, dia akan dia cari mana jalan yang lebih dekat ujak lambaru. Walaupun sesuai instruksi benar apa ikan, lambaru tepat je dengku, warna apa bebek tepat je, kan benar? Tapi kalau cerdas bukan begitu. Rasulullah tidak bisa membaca. Nabi tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah turun ke muka bumi ini bukan memperbaiki ilmu. Ilmu sejak dulu sudah ada. Orang Arab apa kurang pintar? Mereka pandai bersyair, menulis pandai. Maka di Arab zaman dahulu, suku Quraisy itu termasuk suku yang paling pandai bersyair. Bahkan Imam Syafi'i waktu masa kecil beliau waktu disuruh mengaji oleh ibunya, beliau pergilah ke pasar di Makkah. Ada satu pasar waktu itu, di situ ada perlombaan syair. Jadi beliau menghafal syair. Nyambut Imam Syafi'i awal waktu itu. Tinggal wa rumah mak lun ka hafal syair. Menyemenan baik boleh rumah jak buatlah. Syairnya hanya tak boleh ya boleh. Jadi suku Quraisy termasuk suku yang pandai sekali bersyair. Ilmunya sangat banyak. Nah, salah satu kelebihan orang-orang Arab di masa Nabi Muhammad, ketika dulu senjata belum ada, Arab sudah menciptakan senjata yang disebut dengan manjanik ya. Ada apa ya manjanik? Nah, tabuh senjata nanti manjanik. Manjanik kan sama lagi karena yang model bola apui ni. Nanti kan ada lo Ya, model koh tu telur yang pelung tu. Ketapel benar lah. Model raya. Yang tahu yang begini orang-orang Arab. Tapi maksud tuan adalah Rasulullah turun ke muka bumi ini bukan memperbaiki ilmu. Ilmu sudah banyak di bumi. Cuman Rasulullah turun ke muka bumi ini adalah untuk makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Itu berarti Rasulullah saja memandang bahwa rusaknya negeri ini, rusaknya dunia ini, rusaknya bumi ini bukan pada orang yang pintar, tapi pada orang yang tidak ada adab dan akhlak. Benar kan? Mengaji kan hayu tak kalau masa-masa awal mak-mak adanya. Masa bubur adanya. Diperuno oleh mak dia menyojak oleh ke ulama, menyojak oleh ke orang yang tukar Tuhan, harus mana. Lebih nak leh sang mana. Adab. Ya, benar. Kemudian ya, adalah insya-Allah nanti kita akan banyak membahas tentang adab. Adab minum, kiban cara tajib iya. Adab makan, adab menghormati teman, adab menghadapi duit. Duit pun adab sih. Kiban menghadapi duit degu apa cok itu mayang le orang cok ipeh. Nyantai dah bahas. Ya, malam ini kita akan membahas satu persatu dimulai dengan bab adab belajar dan adab orang yang mengajar. Adapun adab orang yang belajar ilmu itu maka terbagi dua. Pertama, adab yang tentu pada dirinya. Kedua, adab serta gurunya yang mengajar akan dia. Adapun adab yang tertentu bagi dirinya itu adalah 7 perkara. Bermula adab yang pertama itu adalah menyucikan hati daripada sifat yang kejahatan dan segala perangai yang kecelaan di dalam hati seperti riya dan ujub dan kibrun ya, dan hasud dan lainnya daripada segala sifat kecelaan, dan memakai
membaiki hati dengan bersifat akan sifat yang kepujian. Ya, Tengku, saya ingin mengaji sama siapa? Pokoknya saya ingin mengaji lah, sama siapapun saya mau mengaji. Maka kalau ingin mengaji, kamu harus punya adab. Itu menahan, kan? Nanti dua urun tanjung buatnya. Bagaimana Tengku? Ya boleh, silakan. Cuman kalau ingin mengaji, yang pertama harus punya adab dulu. Apa adab pertama orang yang mengaji? Bersihkan hati. Tidak ada yang pintar di sini. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang paling tinggi di sini. Bak majlis kitanya menanji, bak majlis kitanya hana carong, lu hana carong. Kitanya nak kelebihan mandu. Ayah-ayah, abang-abang yang duk ino bak majlisnya nak kelebihan, yang hana bak lun. Nah yang bak lun, nah hana bak lun. Jadi benar-benar jadinya. Maka pepatah Arab berkata, la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in mazian. Jangan kau hina selain daripadamu. Jangan kau hina teman-temanmu, karena setiap orang punya kelebihan. Tak ada yang lebih di sini. Maka oleh karena itu kita datang ke majelis ini ya untuk membersihkan hati, mengaji dengan cara jangan ada ria. Kadang-kadang orang jak teh gore nya hajur engko hana berkah ilmu sayang dak dayo. Le orang na ilmu tapi berkah na. Ilmu tuan pribadi lebih agak lon na ilmu bacut tapi berkah ilmu daripada le ilmu bak lon tapi hana berkah. Yang kenyan lagi yang ke kamu dididik oleh almarhum Abuya. Oleh almarhum Abuya Mudawali, Abuya Muhyiddin dididik oleh Abuya Mudawali. Jika engkau besok berjumpa dengan ulama, yang ulama itu tawadu, dia tak banyak bicara, maka mintalah doa. Dia perlu oleh Abuya Mudawali. Ya, maka menancik kamu dididik oleh almarhum Abuya, mengajilah kepada guru, carilah guru sebanyak-banyaknya dan mintalah doa pada guru. Ya. Karena kunci sukses belajar itu bukan pada banyak ilmu, hana pula ilmu. Di Indonesia nya kan le urung ilmu kan? Le dak urung ilmu. Ahli politik, ahli kedokteran, ahli keamanan, ahli kelautan, ahli darat, mandum ahli. Tapi Indonesia tu orangnya hana makmur je. Sampai hari ini tidak ada kemakmuran di negeri ini. Padahal dipimpin oleh orang-orang pintar. B.J. Habibie apa kurang pintar? IQ melebihi daripada Albert Einstein. B.J. Habibie 200 IQ-nya lebih. Makanya nan lontuan Habibie. Lontanya wa Abu Lontuan, bahkan Abu Boh nan lo Habibie. Karena ceritanya dulu saya berjumpa dengan B.J. Habibie. Abuya Muhyiddin berjumpa dengan B.J. Habibie karena melihat satu-satunya anggota DPR RI yang alim ketika itu yang menulis kitab, menulis buku adalah dari Aceh, yaitu Abuya Muhyiddin. Maka ditawarkanlah satu tanah besar sampai 10 hektar yang urunnya di Batam. Maka B.J. Habibie berikan kepada almarhum Abuya Muhyiddin untuk mendirikan Islamic Center. Waktu yang ke lahir lun, nya baru ibuh lan lun Habibie. Nya benar kan? Nya sejarah. Jadi disitulah B.J. Habibie sangat dekat dengan beliau. Jadi oleh karena itu bahwa sebenarnya belajar itu bukan banyaknya ilmu. Saya sudah katakan bahwa sebenarnya Indonesia ini banyak sekali orang-orang pintar. Disaluti oleh negara luar. Nyo lo sebutkan leh. Kita nyo tak putah sejarah le bacu tergolong masa Indonesia na. Ada salah satu orang pintar yang diakui oleh Imam Ibnu Battutah. Siapa itu Imam Ibnu Battutah? Imam Ibnu Battutah itu adalah penjelajah dunia sebelum ada Marco Polo. Huronya menyata baca baktikula Marco Polo lah orang pertama kali yang menjelajahi dunia. Sebelum beliau hidup Imam Ibnu Battutah 35 tahun mengelilingi dunia, pergi ke China, ke Arab Saudi, Makkah dan seterusnya. Sehingga dalam bukunya, dalam kitab beliau bernama Ar-Rihlah, halaman lo katu halamannya. Nyan telung baca kitabnya di kuburan Sultan Malikus Soleh. Jadi waktu telung tuan jak bab Sultan Malikus Soleh, nak keturunan awaknya inan kan? Maka kamu berkhabar ngobrol-ngobrol, dialog, maka ditunjukkanlah satu buku kitab namanya Kitab Ar-Rihlah.
Tebal ubenya orangku. Maka lum baca menyohandalah lun tuan halaman 37. Di situ tertulis bahwa Imam Ibnu Battutah sangat salut dengan salah seorang dari Aceh bernama Sultan Alauddin. Ya, Sultan Alauddin Al-Qahar menyatalah lun tuan. Ya, sebelum Sultan Iskandar Muda. Apa yang beliau kagumi? Beliau alim. Jadi ditulis oleh Imam Ibnu Battutah, raja Acehnya yang yang disaluti oleh Imam Ibnu Battutah, yang koknya tiap orang Jumat nunggu, ditulis dalam kitab ditulis. Setiap hari Jumat, le sembahyang Jumat, yang nasabuh acara. Awal kerajaan dia nasabuh acara, yang hidup mandu ulama hidup mujajar mandu ulama. Yang mandum dari PD, dari Sigli, jak kan mandu. Untuk menyampaikan jawaban-jawaban daripada keluhan masyarakat. Maka pergilah acara, duduklah, baca zikir, baca rapai, barulah menyelesaikan masalah. Ini ada pertanyaan dari kampung Ketapang. Coba selesaikan. Menan, rajanya. Selesaikan. Maka diselesaikan ulama. Ini ada masalah di kampung Matai. Itu menang kan? Maka coba selesaikan. Menan. Sehingga datanglah waktu itu Imam Ibnu Battutah diundang oleh raja itu untuk menyaksikan acara itu. Sehingga beliau salut kepada raja tersebut. Demikianlah yang ditulis dalam kitab Imam Ibnu Battutah. Maka oleh karena itu setelah masa beliau muncullah banyak-banyak orang pintar di Indonesia ini. Tapi semakin banyak orang pintar yang muncul, tentu juga kemakmuran sampai sekarang tidak pernah kita rasai. Keadilan sampai sekarang tidak pernah kita rasai. Baik keadilan secara ekonomi, keadilan secara hukum. Hari ini hukum adalah sebelah pihak seperti pisau. Hukum kita itu seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi yang ingin saya sampaikan, apa sebab dan di mana masalah negeri ini sampai sekarang tidak bisa membuat rakyatnya adil, makmur, dan seterusnya. Di mana? Posisinya, masalahnya, orang kita kurang beradab, akhlak hana. Ilmu banyak, akhlak hana, tamaji kan? Akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada ulama, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada diri sendiri. Hana. Akhlak kepada hutan, hutan pun najis akhlak. Apa akhlak kepada hutan? Jangan dibakar hutan, itu tempat tinggal makhluk Allah yang lain. Gedanya dah di hutan. Tinggal apa yang terjadi yang ke gajah itu orang hana di tempat. Sananya gajah hidup berhabar, pergi aja hai. Yang ke gara-gara wakah yang kamu turun dari hutan kenapa? Karena berhabar kan? Ya benar. Jadi oleh karena itu inilah pentingnya adab akhlak bagi kita. Oleh karena itu orang yang mau mengaji harus ada punya 7 adab. Satu-satunya adalah datang mengaji janganlah ria, janganlah hasud, jangan sombong, jangan pernah mengtes-tes guru. Nah, karena siapapun orang kalau dia berakhlakul karimah, insyaallah dia sudah menjalani inti dakwah baginda Rasulullah SAW. 4 inti dakwah Nabi, akhlakul karimah. Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad yang tidak kenju mungkin masa segala Islam. Masa segala Islam Umar. Ini cara orang Umar kan. Orang yang paling ditakuti oleh Mekah ke Umar bin Khattab. Dah orang cara Umar kan. Cuma pertanyaannya, apakah dia tambung Islam? Nabi enggak pernah paksa Umar masuk Islam. Kalau enggak, nanti ribut kita. Ada. Di mana posisi agar kenapa Umar bisa masuk Islam? Karena Nabi punya akhlakul karimah. Ada yang urutnya hanali dengku, buat masanya. Kamu teringat dah waktu ubut-ubut kan, pernah orangnya oleh ayah ngomak kan? Menyojak gure harus menau. Menyojak ubut, kena tepok lah gure. Nya waktu dia orang rumah tanya lah, kena tepok ya. Nya kena lah tepok dekat. Habisnya hanali benar nengku. Kakak hendak katamu dalam ham ke mana? Hak asasi manusia. Ya, sudah. Kalau begitu, kalau ingin mengaji, bersihkan hati terlebih dahulu.
termasuk guru yang mengajar. Guru yang mengajar juga harus bersihkan hati, jangan menyombongkan diri seolah-olah dia yang paling banyak ilmu, dia paling alim. Hanya benar. Ya, jadi bersihkan hati daripada ujub, takabur, hasud. Hasudnya ada apa ya? Hasudnya dengki. Enggak suka saudaranya kalau sedang senang, enggak suka dia. Ini dengki ya. Ini bahaya ya. Betul saudara tengah bahagia, kan? Bedanya orang tenang ya. Ya, hasud hati-hati. Kata Rasulullah, hasud itu bisa menghilangkan pahala. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Ada sifat yang membuat pahala kita menghilang, namanya hasud. Kemudian apalagi Tengku? Selanjutnya adalah kalau mengaji haruslah dengan ikhlas. Ya, harus dengan ikhlas. Kemudian harus dengan zuhud, benar zuhud. Zuhud itu merendah diri, tawaduk merendah diri. Dan lainnya. Zuhudnya jika kenju hanapu menau. Kadang na orang jak buat mengharap sesuatu kan? Bak balai komplek mangak buat pakai le kopi na dak nanya. Magi banci hanapu ni penting kan pre kopi. Punya cik baik menan jak ber, kan? Lentuan menan cik atau gurai-gurai lain tengku-tengku yang mengajar menan cik, jangan mengharap sesuatu. Seandainya semua guru mengharap sesuatu, baik duit, baik lainnya, hana pahala, gaduh pahala. Maka ulaka ya Allah, ya Allah, punya seandainya ya Allah ulun tuannya bet atau ulun ceramah atau sebagainya mengharap duit, necok pengen neboh dah umpek ali. Mempanjang lo bantu agama Allah kan? Tanya kaji orang masa Nabi Muhammad. Hana le jo terpegah jo. Punya masa Nabi Muhammad okeylah mungkin na bacut dah bantu Nabi. Ni hana le. Minimal menau selama hidup na bantulah dah bantu agama Islam 20% bantu gaji. Belutan. Jadi tengok dia tanya oleh Allah, hai. Selama di dunia apa kau bantu agama aku? Ya kayaknya ada. Kenapa kayaknya apa kau ji? Selama hidup baik takkan jum 50% dah bantu agama Allah, bantu 20 kajulah. Ya, merasakan surga walau sedikit, ya udahlah tak boleh. Kemudian maka oleh karena itu mengaji dan mengajar ya harus dengan ikhlas. Kemudian tawaduk. Tawaduk itu merendah diri. Ya, jangan mengangkat badan seolah-olah kita orang kaya. Menansid guru-guru yang mengajar tidak boleh mengangkat badan seolah-olah dia paling alim aja. Tawaduk kita sama-sama. Lagi lentuan ke mana di majlis ini tidak ada yang pintar, tidak ada yang lebih. Mungkin kadang-kadang urang don engkau London mulia lebih, tapi hamba Allah, Allahu alam kan? Mungkin Allah melihat saya hina. Ana ufum aja. Menanci kebalikannya. Maka posisi kita hina atau mulia itu nya Allah mandung. Ini lagi surban. Surban ini bukan melambangkan seseorang yang alim. Hananya kok surban. Yang melambangkan seseorang yang alim adalah pada ilmu dan pengamalannya. Nah, ilmu diamalkan. Yang baru orang yang alim. Jadi orang alim kon mamak surban pakai peci Oleh karena itu maka di sini ditulis juga ya, insya-Allah nanti akan kita bahas yang lagi akan datang bicaranya sekalian itu insya-Allah taala di dalam kitab ini. Karena ilmu itu yaitu setengah daripada ibadah yang batin dan tiada sah ibadah itu melainkan dengan suci daripada najis seperti sembahyang. Maka tiada sah sembahyang melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya dan badannya dan kainnya. Dan demikian lagi ilmu itu yaitu ibadah yang batin ya, maka yaitu tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni di dalam hati, dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis seperti firman Allah Taala innamal musyrikun najasun. Jadi waktu sembahyang, tunggu saya sembahyang, bagaimana cara sah saya sembahyang diterima oleh Allah? Harus menghilangkan najis. Najis badan, najis kain, najis sarung, najis pada peci. Kiban, kali dengku, kapa gaduh mandum najis. Kan lehnya kiban harus berudu. Kamu kan?
Jadi untuk mendapatkan amal ibadah harus ada syarat-syaratnya. Maka menancit ajak benar syarat. Jadi ladu mana nengku sebahagian orangnya le urang ijak bet watai wawnya ka lagi apa pegah dengku yang mana hang form le. Itu tanda bahawa dia datang untuk ilmu itu enggak ikhlas. Jadi bagah gaduh juga dia kan benar. Le tafai ka he tafai siang malam tengok kan le gaduh. Maka untuk menuntut ilmu harus menghilangkan najis. Apa najis? Riya, takabur. Yang takabur bahaya dah. Inilah yang membuat iblis laknatullah dulu diusir dari surga. Seandainya iblis dulu tidak sombong, lu rasa mungkin iblis tetap dalam surga, kan? Jadi selain daripada makhluk Allah, Nabi, Rasul, ada makhluk yang sangat alim, pintar lagi. Namanya iblis. Iblis ni makhluk alim kan. Menyona musuh menajih iblis dalam majlis ni. Tak tanya, hai, kah patih kau tahu oleh Tuhan? Tuhan Allah pun Tuhan lain. Yang pasti jawaban Allah Tuhan dia. Hai jauh Yesus. Ya kan? Musuh iblis dalam majlis ni tanya, hai iblis, kah ibadah kau tahu oleh? Kah ibadah, kah patih kau tahu Tuhan Allah pun Tuhan lain. Tetap jawaban Allah. Bahkan jawab le iblis. Drone dengan lun, hana pumen. Ilun paling malai bino. Karena lun yang jut kalau Allah langsung lun hantam kalau Allah. Bakal kalau kan. Benar kan? Berarti iblis ini lebih alim bidang tauhid daripada kita nyo. Punya kita nyo ilmu le dah bergahayu tapi hantam kalau Allah punya iblis. Langsung lihat Allah Subhanahu wa taala. Hana pumen iblis. Tapi sayang, sungguh disayangnya, dia dimarahi Allah, didurkahi oleh Allah karena sebab punya sifat takabur. Berarti kan bahaya tak kan? Berarti ni seolah-olah mana? Apabila kita banyak ilmu ada sifat takabur, ni galak Allah. Galak Allah. Makanya lu teringat hadis Nabi, asyaddun nasu adzaban yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat ada satu kaum yang sangat pedih siksaannya. Soalnya alimun orang alim. Pakai mana nengku? La yanfa'ullah bi'almihi. Ternyata kealimannya itu tidak diamalkan. Dia tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ya, benar kan? Jadi takabur itu bahaya sekali. Kita sudah saksikan bersama-sama sejarah orang-orang terdahulu yang takabur dengan hartanya, dengan ilmunya. Siapa yang takabur dengan ilmu? Iblis laknatullah. Siapa yang pernah takabur dengan harta? Namanya Qarun. Siapa yang pernah takabur dengan jabatannya? Fir'aun. Yang takabur dengan ilmu siapa? Iblis laknatullah. Iblis itu makhluk Allah yang paling malim kan? Tapi takabur, Allah membencinya. Siapa yang takabur dengan duit, harta? Qarun. Ya, bahkan dalam riwayat dia punya kunci yang tak bisa diangkat oleh 7 pemuda perkasa. Berarti bak matanya. Oh, yang kon gimana menyatakannya 99 karat pun je 100% benar. Jadi Qarun yang dijuk oleh Allah ilmu. Nah, tabu ilmu bab Qarun hana balainnya. Karena memang begitulah yang beliau minta pada Nabi Musa. Nabi Musa pernah datang ke rumah Qarun ketika sebelum dia menjadi durhaka. Dia lihat rumah Qarun itu nyan baje Qarun yang ngorino mengadukan to nunggu menyunjak tumayang ngadukan to kan. Le Qarun tumayang nyan urino pakai baje ko jan. Ngorino wate hana baje kiban aku pakai pelindung macam. Payah menan tumayang sehingga bak tabuh masa datanglah Nabi Musa ke rumah Qarun bertanya, "Bagaimana? Apakah engkau sudah beribadah?" "Sudah, wahai Nabi Allah." Maka beliau menangis, "Wahai Nabi Allah, kami jangankan makan sehari sekali, 3 hari sekali pun sulit tak dapat makan. Ya wahai Nabi Musa, mintalah kepada Allah agar kami diberi rezeki." Maka Nabi Musa lagi, "Ya Allah Tuhanku, berilah si Qarun ini harta menurut yang kau kehendaki." Maka Allah berikan ilmu pada Qarun. Nyo dengku ayah, Qarun menyoi kalon mejanya nyo je kemuh. Nyo kan meja biasa yo. Dia tak perlu paduk lah. 20 lebih. Ha lagu pergi 20 lebih.
Munyo nak korun ni buat majlis yang betul contoh naji no. Nyo meja nyo dia kemu. Leh kiban cara begitu, yang kenyan ilmu yang nak buat korun. Ada satu ilmu yang Allah ajarkan pada korun tak ada pada lain. Apa itu? Beliau bisa buat emas. Nyo betul kalau tanya betul apa nyo je kemu ya. Nyo je kemu begitu. Rumah-rumah lah nyo je kemu begitu leh ji. Berarti ada ramuan khusus dia buat emas. Sehingga alhasil beliau sombong, menganggap dirinya yang paling kaya. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau ditenggelamkan di dalam tanah. Dari harta korun itulah nanti, hanya cerita lain loh. Nanti emas-emas itu dibawa oleh jin. Harta korun. Kenapa kita disebut hari ini kita lihat ada istilah harta karun? Karunnya korun nanjihan. Kan kalian udah kemenangan? Harta karun. Kon harta karun, harta korun. Ini ada di korun. Jadi waktu harta mandum korunnya tenggelamkan, nyan jena ni cok meh yang tebarkan ide, me Indonesia bacut, me kedeh di Australia bacut, me kena Mekah bacut, me kena di Aceh bacut. Untuk apa? Memang yang tugas jin. Apa tugas jin? Melalaikan manusia dengan emas. Nah, saya ingin sampaikan kalau begitu, orang paling kaya di atas Bill Gates. Bill Gates nyan satu detik dia masuk gaji 3 juta. Bill Gates yang orangnya yang pergi dia. Microsoft ya. Orang paling kaya Bill Gates nya. Orang paling kaya satu detik nyan le juta di Big Bang. Kita satu detik itu betul rupiah di Big Bang. Coba lihat, orang yang lebih kaya dari korun punya duit lalu dia sombong ditenggelamkan. Contoh yang kedua, Firaun. Orang yang sombong dengan jabatannya, maka dia pun ditenggelamkan di dalam laut. Sama-sama ditenggelamkan kan? Kalau Qarun ditenggelamkan di darat, terbelahnya bumi. Kalau Firaun ditenggelamkan di, berarti dia tinggal pilih kan? Tinggal pilih. Dia tenggelamkan di laut, atau tenggelamkan di di darat. Tinggal pilih bentar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu maka janganlah kita menyombongkan diri. Kalau kita punya ilmu, sudah jangan menyombongkan ilmunya. Kita banyak duit, sudah jangan sombongkan duit yang kita punya. Ya, benar. Ya, tapu habis cututnya. Jadi Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Artinya hanya sungguhnya orang yang syirik itu najis di dalam hatinya. Dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun. Jadi Tengku, saya punya baju, saya punya celana, saya punya peci, semuanya suci, bersih. Saya beli dengan uang yang halal. Sah nggak saya sholat? Sah. Tapi satu lagi yang tinggal, apa itu? Hati yang bersih. Percuma saja kalau baju bersih, kain bersih, peci bersih, lalu hati tak bersih. Sama aja. Berarti yang terima sembahyangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menang kan? Ya, maka oleh karena itu, ya di sini dijelaskan nanti oleh Imam Al-Ghazali tentang menyatakan Allah Taala dalam ayat bahwasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badannya. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu, maka itu menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan tiada terang hatinya itu nur ilmu. Jadi ilmu itu cahaya. Hanya cahaya. Tengku, saya sedang menuntut ilmu. Kita sedang mengambil cahaya. Perut itu punya makanan. Apa makanan perut? Ya terserah. KFC itu ini. Terserah, penting makanan perut. Pubu padang kan? Itu makanan perut. Mata juga perlu makanan. Apa makanan mata? Tidur. Mungkin manusia hidup cuma 50 je benar. Atau nak lah mungkin. Tapi tidak mungkin mata terus terbuka sampai 1 bulan. Perlu tidur. Telinga. Mana makanan telinga? Makanan telinga ya istirahat. Pun dah pakai ejunya untuk tak dengarnya kan. Semua punya makanan.
Tapi terkadang orang rutin memberi makan perut, tapi tidak pernah memberi makan hati. Sehingga apa yang terjadi? Korupsi. Sehingga apa yang terjadi? Menghina ulama. Sehingga apa yang terjadi? Aku benar-benar juga. Maka ayah dan tuan hormati, makanan hati adalah ilmu. Ilmu itu dia cahaya, kata Imam Ghazali. Cahaya itu akan masuk ke sini apabila ini bersih. Bagaimana membersihkan hati? Bekna ria, bekna takabur, bekna sombong, bekna hasud, menyoka gaduh mandumnya baru itrung gaduh. Ya. Contoh lah ayah, contoh. Mungkin ayah nanti merumpok tira orang mata tajak jak semayang kan? Hai jak semayang jak, anak pun tak atik betul. Nah. Kita pernah melihat seseorang yang saat mengajak mengaji dia tak mau. Mengajak solat tak mau, itu tanda ini tak bersih lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata fi qulubihim maradun. Pada hati mereka itu ada sakit. Sehingga sakitnya enggak mau dihilangkan, dia merasa orang paling pintar, mengaji enggak pernah. Fazadahumullah marada, ditambah lagi sakit oleh Allah. Sakit karena ditambah lah mencuda sakit. Apa yang terjadi? Meninggal dalam keadaan hati sakit. Nauzubillah min dzalik. Itu bahaya sekali. Siapa saja orang yang pernah hatinya sakit, Firaun, Qarun, Haman, Syekh Basisa, Syekh Bal'am, nyuruh sakit mendu hati. Maka jadi kenapa di Indonesia ini banyak terjadi kriminalisasi, baiklah pemerkosaan, pencurian, perzinahan. Kenapa itu terjadi? Kurang duit? Enggak, Indonesia kaya, minyak bumi ada. Kenapa itu terjadi? Hatinya kosong. Putus cinta aja lantai mana langsung terjun mati. Dikira nyawa dua bawahnya. Kosong hatinya. Kenapa kemiskinan terus terjadi? Apa yang membuat pemimpin kita tak mau memberi itu? Sudah ada diberi. Apa kita miskin? Enggak, Indonesia kaya. Emas banyak di Papua. Di Aceh emas le. Apa yang membuat itu? Miskin? Tidak. Hati kosong. Ya? Anak muda lawaknya lagi yang sih. Awal semayangnya gara-gara chip kan semayang di. Kamen chip dia. Ibu chip yang 20 jam mengkulam orang kopi. Itu semayang yang turi lagi. Nah, kenapa itu? Apa kurang duit? Enggak ada juga, duit aja. Hatinya kosong. Maka oleh karena itu mungkin ini wakilah kita untuk pemerintah Indonesia, cobalah memandang Al-Quran untuk bertindak dan membuat kebijakan. Letakkanlah Al-Quran itu di setiap meja para pejabat. Baca dan praktekkan Al-Quran. Itulah yang membuat hati kita tenang, Indonesia tenang, seluruh rakyat pun tenang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man la yahkum bima anzalallah." Siapa yang tak mau menghukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, fahuwal kafirun, dia itu kafir. Mudah-mudahan kesimpulan mengaji kita malam ini adalah bersihkan hati terlebih dahulu sebelum kita mau menaik ngaji. InsyaAllah tidak ada jalan yang lain, kata Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang mau berjalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah, besok Allah kasih jalan menuju surga. Ibu kali Allah nyo surga malaikat nyo hambalun awai nak untuk ilmu. Nah, perlu nak jalan surga. Nah, jadi ini nabi yang nabi yang bilang seperti itu. Kalau menuntut ilmu, insya-Allah besok ke depan kita akan ditunjukkan oleh Allah jalan menuju surga. Kabeh tok kena oleh sementara. Ya, kah. Nak pertanyaan ya, kalau habis ya. Jadi nak wate 10 minit tu untuk tanya jawab. Menyuhana berarti nyopah po 10. Alhamdulillah. Dah. Anda baca online nak pertanyaan? Hana. Get berarti datuk juga. Baiklah.
Berarti pengajian kita sampai di sini saja, walaupun singkat. InsyaAllah bermanfaat bagi lentuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekian dari lentuan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sayyidina radhiyallahu ta'ala sayyidina Sami Rasulillah ajma'in. Biasa Sanusi matanya, matanya Sanusi. Seriusan ku Sanusi mana? Kabih ngudungku. Mudah-mudahan manfaat. Doa kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ada tempat di Kampung Lam Sidaya. Balai Lumpuan itu. Alhamdulillah.